karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya ayo nama KB Kak Dedi. Akhirnya Kang Deddy membalas sindiran Kang Farhan wali kota Bandung di depan banyak orang ya. Kang Farhan kita tahu sudah ramai di sosial media bahwa dia mengatakan Singapura itu bisa maju karena tata kelolanya baik, bukan karena konten YouTube, yang itu dipahami oleh banyak netizen menyindir Kang Deddy Mulyadi gubernur konten. Sebetulnya Kang Deddy Mulyadi sering menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya seorang konten kreator ya teman-teman. Sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator, karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah, bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas, dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama, hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Yang lucu adalah ketika banyak sekali PR di Bandung, Kang Farhan sebagai wali kota bukannya mengurusi Bandung dengan baik, mulai dari bagaimana mengatasi kemacetan, membersihkan Bandung dari sampah-sampah yang berserakan yang luar biasa, yang itu adalah penyebab banjir terjadi, ya kan? Terus pungli banyak di sana, infrastruktur masih kurang, drainase tidak dilakukan, malah Kang Farhan menyalonkan diri sebagai ketua PSSI. Pak, soal pencalonan ketua PSSI Jabar gimana? Saya belum bisa komentar kayak kalau Tapi daftar Pak? saya daftar. Udah kembalikan berkas perbaikan? Alhamdulillah sudah lengkap secara administrasi. Alasannya Pak? Ya dulu kerja di Persib, sekarang jadi wali kota. Pengurus askotnya udah ada. Kebetulan juga ada beberapa misi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI dan juga oleh Pak Gubernur untuk membuat sebuah kolaborasi agar Jawa Barat tetap menjadi salah satu epicentrum penting dalam persepak bola Indonesia. Ini kan lucu teman-teman. Dan dengan PD-nya, dengan gagahnya, Kang Farhan mengatakan bahwa Singapura itu bisa maju karena tata kelolanya baik, bukan karena konten YouTube. Dengan bahasa Inggris yang sangat fasih itu teman-teman. Memang kepiawannya dalam acting sangat kita
akui ya gitu. Tapi sebagai seorang wali kota perlu dipertanyakan. Sampai sekarang pun banyak netizen-netizen yang merasa, ya, yang menganggap, yang mengaku bahwa dirinya telah menyesal telah memilih Farhan sebagai wali kota Bandung. Ya, banyak tuh kalau teman-teman melihat video-video saya tentang Kang Farhan, itu banyak komenan-komenan warga Bandung yang merasa menyesal setelah memilih Farhan sebagai wali kota, teman-teman. aduh, ini lucu ya teman-teman, mengurus kota Bandung yang ya kecil lah ya, skalanya itu kecil. Urus sampah gitu loh. Dengan anggaran 7 triliun, dengan anggaran 300 miliar untuk bagaimana mengendalikan sampah, tidak mampu gitu loh. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sering mengatakan, kalau kemudian saya turun sendiri, jangan dibilang one man show. Nah itu kan menandakan bahwa betapa ngeyelnya, betapa sulitnya seorang Farhan ini gitu loh, untuk bagaimana mengerjakan apa yang terjadi di kota Bandung itu sendiri gitu loh, untuk bagaimana menjalankan instruksi dan arahan dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri gitu. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai pengendalian dari kabel udara. Sumpah bingung aing ka wali kota nu modelan gini. Ngurusin estetika aja terus. Banjir sampah. Itu masalah utama Bandung. Ngapain sih ngurusin estetika duluan? Kebiasaan pemerintah tuh kenapa sih suka kayak gitu? Selalu mentingin estetika duluan. Padahal masalah utamanya itu ya banjir sama sampah. Buat apa estetika dibagus-bagusin kalau ujungnya pas banjir malah rusak lagi? Yang ada malah buang-buang duit. Gimana sih pikirannya, asli dah. Gak ngerti lagi aing mah. Kang Deddy Mulyadi kritik Bandung. Anggaran besar tapi sampah menggunung. Ini adalah kondisi Pasar Caringin Bandung yang kala itu pernah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kewenangannya bukan di ranah Pemprov Jabar, selain Pasar Caringin, tumpukan sampah kembali mencuat di berbagai titik tempat pembuangan sementara TPS di kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya menimbulkan bau tak sedap, kondisi ini juga memicu keluhan warga yang merasa kota semakin kumuh. Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy melontarkan sindiran kepada pemerintah kota Bandung yang menurutnya tak bisa mengatasi masalah sampah dengan APBD yang ada. Diketahui, APBD kota Bandung tahun 2025 mencapai 7,8 triliun rupiah. Deddy menyebut seharusnya Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah. Kalau menurut kalian gimana lur? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya. Yo runtah kuat kieuna. Bapak kecamatan mana ya? Bojong Soang, Pak. Bojong Soang. Ini runtah. Ini sampah dari mana saja? Ini dari aliran ini aja Pak, dari masyarakat pada. Dari mana aja? Kita jujur aja Pak, sampah Ya. dari mana aja? Dari masyarakat juga tentunya. Oh, dari Ya. masyarakatnya maksudnya dari wilayah mana saja ini aliran sampahnya? Ini dari wilayah desa. Sebutin wae anu micen runtah di dieu urang mana wae sia teh kitu wae anu disebutkeun sok si omongkeun. Dari Bojong Soang. Bojong Soang. Bojong Sari. Bojong Sari. Lengkong, semua aliran ini Lengkong. Pak, yang aliran sungai ini tentunya kepada Jadi kota ini Bandung. sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Bandung, iya, Pak. Ngomong sing tarik. Jadi sampah ini dari masyarakat kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, micen runtah ka dieu. Iya, Pak. Terus akhirnya air juga masuk ke sini. Iya kan Pak? Tentunya Iya. air masuk ke sini dengan sampahnya. Rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Iya, Daerah terbuka hijau jadi perumahan. perumahan. BAKB. Semuanya. Jadi wajar Banyak perumahan yang pada muncul di Bojong Soang ini, Pak. sekarang itu. Iya. Jadi banjir wajar nggak terjadi? Ya, tentunya. Wajar. Iya. Kemudian hulunya berubah jadi kebun sayur. Ya, Nanam sayurnya pakai plastik. iya. Air jatuh ke plastik, turun langsung ke lembah. ke bawah Kacitarum langsung. yang nggak dia. Jadi Pinu menumpah, banjir. iya. Nah saya peringatkan, kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin, tidak boleh ada izin perumahan baru. Iya. Saya yakin 2-3 tahun ke depan kalau banjir ini semua tenggelam, Pak. Iya. Tentunya ini harus ada kerjasama Pak dengan pemerintahan Kabupaten Bandung dengan provinsi Pak. Oh, Iya. Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus Kota kerjasama. Bandung. Iya. Dan tentunya provinsi Ayo di situ provinsi kan yang harus- mengatur. Iya. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama Iya, harus dengan kerjasama, nyata, iya. bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya Pak. Tong dikeluarkan di izin,
Kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, nges eureunnan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak Bapak? Setuju Pak, biar nggak banjir di Gitu. Gitu, oke. Oke Pak. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini saya sudah bergerak menuju Kabupaten Bandung untuk memastikan berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menangani berbagai problem banjir di wilayah Bandung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya. Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan, apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Kenapa? Bandung itu berada di cekungan. Posisi sungai sering terjadi di atas permukaan tanah. Sehingga ketika hujan deras, hulunya habis, sudah berubah jadi kebun sayur. Kemudian daerah-daerah aliran sungainya sudah mengalami sedimentasi, bahkan penyempitan karena bangunan liar. Sudahlah, banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu, sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, sudah waktunya kita hari ini berbenah. Alam sudah memperingatkan kita, dan cara yang terbaik bagi orang yang beriman adalah selalu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu tanda-tanda alam memperingatkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, perubahan tindakan. Tidak hanya cukup banjir hanya dikirimin nasi bungkus. Banjir tidak akan hanya selesai dengan hanya membagikan selimut. Banjir tidak akan hanya selesai dengan membagikan obat-obatan. Banjir akan selesai manakala perilaku kita sebagai birokrasi melakukan perubahan, jangan melawan alam. Kita harus seiring dan sejalan dengan kehendak alam. Wilujeng semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan selesaikan bencana dengan arif dan bijaksana. Nah, banjir Bandung ini siapa pemerintahnya? Pemerintahnya adalah Bapak Farhan selaku wali kota Bandung, walaupun ini mungkin banjir ini ada di Bandung kabupaten ya, bukan di kota Bandungnya. Tapi apapun itu, karena ini masih satu wilayah juga dengan Kabupaten Bandung ya, sama-sama Bandung, bukan tidak mungkin nanti malah banjir itu akan merembet ke area perkotaan. Pak Farhan ini sebetulnya apa ya, kemarin yang nyindir soal gubernur konten itu kan. Gimana tuh teman-teman tuh, Kang Deddy Mulyadi di roasting Pak Farhan gubernur konten. Walaupun tidak menyebut nama langsung ya, tapi kan ini interpretasi ketika Pak Farhan mengatakan konten, ya Pak Farhan itu tidak tahu bahwa memang gubernurnya konten gitu. Malah membanding-bandingkan dengan Singapura, membawa Singapura itu karena kerja bukan konten. Wah, ini kan kayak aduh, sesuatu yang sebetulnya tidak perlu untuk disampaikan oleh Pak Farhan kan, gitu loh. Ya, saya kira Pak Farhan harus lebih bijaksana lagi untuk melihat situasi kondisi, kepekaan lah, ya tahu diri lah, gitu kan. Masa iya sih ketuanya dibilang konten, walaupun ya saya mungkin maksud Pak Farhan bukan Pak Deddy, tapi siapa gubernur yang konten di Indonesia, siapa memang, atau pejabat yang konten di Indonesia siapa yang terkenal ya, siapa sih kalau bukan Kang Deddy Pak Farhan, ayo. Gitu ya. Jadi fenomena yang cukup menarik sih ya. Yang saya khawatirkan kan kalau seumpama nanti Kang Deddy Mulyadi ini tidak seolah-olah peduli ya, seolah-olah tidak peduli gitu, kayak kan datang ke lembur Batur, ke tempat Sumatera, tapi lembur sendiri banjir. Enggak gitu, rutenya itu Kang Deddy Mulyadi ke mana? Ke Sumatera dulu baru banjir, baru sehari kemarin Kang Deddy itu Kamis sore baru nyampe. Dan sekarang hari Jumat itu pelaksanaan pemborongan barang-barang pembelanjaan. Gitu teman-teman.